Jika tidak lolos seleksi administrasi, artinya tidak akan mengikuti seleksi kompetensi. Ya, walaupun masuk ke dalam database BKN tidak akan lulus kalau tidak mengikuti seleksi kompetensi. Ya, jadi mohon berhati-hati dengan dokumen. Dan untuk security dan driver, tadi saya sudah menyampaikan, teman-teman semua, saya sudah menyampaikan, untuk tenaga non ASN yang diangkat sebelum dikeluarkannya nota dinas 29 Agustus tahun 2022 itu dapat mengikuti proses seleksi dengan syarat ada syaratnya lagi. Dia bekerja di instansi pemerintah, artinya bekerjanya di KKP, bukan outsourcing. Kalau outsourcing kan dia pegawai swasta yang kebetulan penempatannya ditempatkan di KKP. Ya, dia bekerja langsung seperti teman-teman PJLP. Ini yang bekerja langsung di instansi pemerintah atau bekerja langsung di KKP. Driver misalkan, drivernya adalah driver yang bekerja langsung, kontraknya langsung antara driver dengan PPK. Bukan driver atau security yang kontraknya dengan perusahaan, tetapi penempatannya di KKP. Bukan seperti itu. Ya, tapi kontraknya adalah kontrak langsung dengan PPK. Ya, udah cukup jelas ya. Saya pikir udah cukup jelas. Iya, teman-teman semua, sejak dari awal memang Kementerian PAN dan RB menyampaikan kepada kami untuk pengadaan P3K ini akan sifatnya tertutup. Waktu itu disampaikan yang bisa mendaftar hanya adalah THK 2 dan tenaga non ASN yang masuk ke dalam database BKN. Walaupun pada akhirnya setelah keluarnya kebijakan Kepmenpan RB 347 ternyata ada tenaga non ASN yang sudah bekerja 2 tahun secara terus-menerus juga bisa mendaftar. Nah, di awal seperti yang saya sampaikan tadi, kami sudah melakukan identifikasi. Ya, kita coba membantu teman-teman semua. Kami melakukan identifikasi teman-teman semua. Salah satu yang kami identifikasi itu adalah kualifikasi pendidikan. Ya, kualifikasi pendidikan yang kami identifikasi. Nah, ada beberapa kebijakan yang akhirnya teman-teman kami arahkan nanti ke arah akan mengambil kejabatan apa yang sudah kami identifikasi. Mungkin nanti akan disosialisasikan oleh teman-teman lingkup eselon 1 masing-masing, ya, atau di unit kerjanya masing-masing. Kenapa kami mengarahkan seperti itu? Agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun tidak terjadi adanya kekosongan formasi. Jadi si A kami arahkan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, karena jabatan jabatan fungsional ini kita punya aturan Permenpan RB jabatan fungsional yang tidak setiap kualifikasi pendidikan itu bisa masuk atau melamar ke dalam jabatan tersebut. Walaupun tenaga non ASN ini memiliki pengalaman di jabatan tersebut, tapi tidak semua. Kita sekali lagi ya, kita terikat dengan aturan di Permenpan RB terkait dengan jabatan fungsional. Ya, kami paham teman-teman semua pengennya ke jabatan fungsional yang sesuai dengan bidangnya. Tapi kami mohon sekali lagi teman-teman ya, agar formasi-formasi yang sudah kita dapatkan, ya, agar apa yang sudah kita rencanakan ini, kami mohon sekali lagi teman-teman, ini bisa dieksekusi oleh teman-teman dengan tidak mengambil jabatan lain. Karena kalau teman-teman mengambil jabatan lain, sebenarnya di jabatan tersebut ketika ada THK 2 ataupun ketika ada tenaga non ASN yang masuk ke dalam database, sebenarnya eh, itu sudah kami plot untuk tenaga non ASN yang masuk ke dalam database dan THK 2. Jadi sudah saya sampaikan ya teman-teman semua, kalau tidak ada lagi namanya tenaga non ASN setelah Desember 2024. Kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Eh, bagi unit kerja yang masih membutuhkan pegawai, silakan melalui mekanisme PJLP yang akan dikoordinasikan oleh Biro Umum dan PBB.
Ya, dari sisi kepegawaian Hmm. tidak ada lagi yang istilahnya tenaga non ASN setelah Desember tahun 2024. Ya, baik. Terima kasih, Bu Nena. Mungkin sudah sangat jelas ya, karena ini amanat dari undang-undang juga. Penyelesaian atau penataan tenaga non-ASN akan berakhir di Desember 2024 tahun ini. Era, saya Rina, mewakili teman-teman dari Biro Umum terkait dengan penguploadan ya. Biasanya kan kita ada penguploadan data. Yang tahun lalu yang pernah saya ikuti adalah ada masa sanggah banding apabila kita ternyata salah untuk mengupload data. Yang jadi pertanyaan adalah apakah tahun ini jika ada, mudah-mudahan nggak ada ya, jika ada kesalahan dalam penguploadan data, apakah masih ada waktu untuk sanggah banding seperti tahun-tahun sebelumnya walaupun kita sudah terdaftar di BKN, seperti itu. Terus yang kedua, ada pertanyaan lagi dari teman-teman security dan pengemudi di Biro Umum. Apakah mereka bisa ikut daftar P3K tapi datanya belum masuk BKN? Terus yang ketiga, ada juga yang tanya, setelah kita mendaftar misalnya mendaftar, apakah ijazah itu bentuknya hard copy atau soft copy? Itu aja Bu Nera, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Rina ya tadi ya, mewakili teman-teman Biro Umum. Eh Dipersilakan Bu Nera, ini ada 3 pertanyaan. Nah, tadi diinfokan bahwa tahun-tahun sebelumnya ada masa sanggah ya. Masa sanggah, apakah tahun ini ada juga? Kemudian apa artinya proses masa sanggah gitu? Karena supaya tidak ada salah persepsi nih. Gitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini udah dijelaskan ya, non-database BKN ini apakah bisa mendaftar, mungkin syarat-syaratnya apa saja gitu ya, yang non-database BKN. Mungkin bisa dijelaskan juga Bu Nera, karena di sini ada pertanyaan dari kolom chat terkait dengan outsourcing. Ya, termasuk outsourcing apakah bisa mendaftar di P3K. Lalu yang ketiga tentang ijazah. Ini seperti apa nih? Bisa hard copy atau soft copy? Seperti itu Bu Nera. Oke, dari pertanyaan dari Biro Umum dan PBJ, pada saat mengupload data atau dokumen, apakah ada sanggah, walaupun sudah masuk ke dalam database BKN ya. Eh, Kalau kita merujuk ini, kita belum dapat jadwal dari BKN ya. Tapi kalau kalau kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan, masa sanggah itu akan ada setelah seleksi administrasi. Ya, tetap ada setelah seleksi administrasi itu selama 3 hari masa sanggahnya. Dan masa sanggah itu teman-teman semua ya dapat kami sampaikan, masa sanggah itu bukan untuk merubah dokumen yang sudah diupload atau memperbaiki atau memperbaharui dokumen yang sudah diupload. Makanya tadi saya bilang mohon berhati-hati dalam seleksi administrasi. Ya, KKP pengadaan P3K 2024 bukan pengadaan yang otomatis dari tenaga non ASN akan menjadi P3K. Saya sudah bilang tadi tahapan seleksinya ada seleksi administrasi dan ada seleksi kompetensi. Semua seleksi, 2 tahapan seleksi ini harus diikuti semuanya. Jika tidak lolos seleksi administrasi, artinya tidak akan mengikuti seleksi kompetensi. Ya, walaupun masuk ke dalam database BKN tidak akan lulus kalau tidak mengikuti seleksi kompetensi. Ya, jadi mohon berhati-hati dengan dokumen yang akan diupload. Nah, silakan nanti teman-teman mekanismenya seperti apa, terutama sekali mungkin bagi teman-teman Bapak Ibu yang butuh bantuan dari pengelola SDM-nya. Silakan bersama-sama agar tidak terjadi kesalahan dan jangan salah tempat juga gitu. Nah, untuk dokumennya sendiri yang diupload tadi ya, yang pasti soft copy ya, nggak mungkin hard karena kami tidak menerima dokumen dalam bentuk fisik ya. Kita semua proses dokumen, proses verifikasi, proses upload itu melalui SSCASN. Ya,
Terima kasih Bu Nela. Betul ya, disampaikan Bu Nela tadi. Jadi bukannya formalitas ya seleksinya, tapi tetap ada proses seleksi, terutama yang krusial itu titik kritisnya ada di seleksi administrasi. Nah, tadi Bu Nela sudah menyampaikan kalau memang teman-teman perlu bantuan, nggak usah ragu, hubungi saja pengelola kepegawaiannya masing-masing atau bisa main ke Biro SDM untuk penguploadan nih ya, terutama jangan sampai berkas yang diminta apa, misalnya diminta KTP yang diupload malah kartu keluarga. Nah, itu sudah pasti tidak lulus dan tidak bisa ikut seleksi kompetensi gitu. Nah, mungkin perlu diperhatikan dengan sangat ya seleksi administrasinya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Rina dari Biro Umum. Kita lanjut ke penanya yang lain. Sudah ada belum ya? Belum ada kayaknya nih. Sudah tidak ada lagi. Mungkin kita ambil satu pertanyaan nih. Bu Nera dari kolom chat. Tenaga non-ASN ikut seleksi P3K, namun nggak lulus. Nah, dia masuk database BKN. Itu seperti apa, Bu? Nanti kelanjutannya nih. Tenaga non ASN ikut seleksi P3K, masuk dalam database BKN, tapi kemudian tidak lulus. Bisa jadi ya tidak lulus karena seleksi administrasi ya. Tapi kalau tidak lulus karena tidak nilainya apa namanya, kalah dengan tenaga non ASN yang tidak masuk ke dalam database BKN, kayaknya enggak ya. Mungkin ketidaklulusannya karena seleksi administrasi. Yang pertama, ini harus diantisipasi. Tadi sudah kami sampaikan berulang-ulang kali. Seleksi administrasi ini krusial. Ya, harus lulus seleksi administrasi. Kalau tidak lulus seleksi administrasi, tidak akan bisa mengikuti seleksi kompetensi. Artinya, kalau tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi, dinyatakan tidak lulus. Ketika dinyatakan tidak lulus, statusnya adalah tetap tenaga non-ASN, yang dalam peraturan perundang-undangan akan selesai penataannya di Desember 2024. Artinya statusnya nanti akan berakhir di 2024 untuk status tenaga non-ASN ya. Silakan yang bersangkutan jika ada peluang untuk mengikuti PJLP, silakan mengikuti PJLP yang pasti tapi tidak menjadi tenaga non-ASN. Karena tidak ada istilah tenaga non-ASN lagi setelah ini. Ya, gitu ya. Ini pertanyaan dari kolom chat. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang masuk dalam database BKN, nanti kalau tesnya amit-amit ya nggak lolos, terpaksa ya karena ini adalah amanat dari undang-undang. Jadi setelah 2024 itu tidak ada lagi status tenaga non ASN di instansi pemerintah termasuk KKP. Seperti itu. Baik, di sini sudah ada yang angkat tangan nih, raise hand dari BHKLN. Mungkin kita kasih kesempatan ya, satu orang lagi ya. Mas Teguh Heri, dipersilahkan Mas. Siap, mohon izin Pak Bu, saya Teguh Heri dari Biro Humas, izin bertanya. Perihal untuk jadwal ini Bu, apa namanya P3K ini rencananya kapan? Berhubung ini kan untuk yang pendaftaran CPNS kan tutup di 6 September ya, 3 hari lagi. Nah, misalnya ada kasus nih, ada pegawai yang memenuhi syarat sebenarnya untuk ikut P3K. Dia sudah bekerja berturut-turut selama 2 tahun, namun ternyata sudah submit di CPNS. Itu nanti untuk P3K apakah bisa mendaftar atau bagaimana Bu? Karena maaf saya tadi kurang menyimak tadi untuk bagian itu Bu. Apakah bisa mendaftar P3K juga atau memang kalau udah submit hanya CPNS saja Bu? Itu. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Mas Teguh. Dipersilakan Bu Nela. Tadi udah saya sampaikan ya, untuk proses pengadaan pada satu tahun periode itu hanya bisa diikuti satu pengadaan. Tinggal dipilih pengadaan CPNS atau P3K. Tidak bisa dua-duanya diikuti. Tahun ini kita punya di KKP ada pengadaan CPNS dan ada pengadaan P3K. Kalau sudah ikut submit CPNS, pengadaan CPNS, nanti tidak dapat lagi ikut pengadaan P3K. Kalau jadwalnya sendiri kita belum tahu nih. Belum tahu jadwal P3K kapan. Tapi
kami pikir tidak akan lama lagi karena formasi kita sudah dapat. Biasanya kalau formasi sudah dapat dalam jangka waktu 2 minggu itu akan jadwal akan di launching oleh Panselnas. Ya, begitu ya, Mas Koheri. Jadi kalau memang sudah submit di pengadaan CPNS, itu NIK-nya sebenarnya sudah terkunci di SSCASN. Jadi tidak bisa mendaftar lagi di pengadaan P3K. Gitu. Terima kasih, Mas Koheri. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya dari Bapak Ibu semua. Di sini di kolom chat juga ada nih dari Mbak Ananda Listia tadi yang nggak jadi ya, yang nggak jadi bertanya resen nih. Terkait dengan penguncian pemilihan instansi hanya bisa di tempat bekerja sekarang. Mohon infonya dikunci per eselon berapa. Oh, maksudnya satu orang tadi sudah diplotkan di satu formasi gitu ya. Jadi harapannya untuk Mbak Ananda dan teman-teman tenaga non-ASN yang masuk database itu memang di aplikasi tidak bisa dikunci ya. Jadi teman-teman bisa mendaftar di semua formasi yang ada di KKP. Namun tadi arahan dari Bu Nera dan kesepakatan kita bersama ya agar formasi yang sudah kita terima 3.230 tadi itu maksimal ya atau optimal terisi, silakan memilih formasi atau jabatan yang sudah kita plotkan ya. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu pengelola kepegawaian untuk membantu atau membimbing teman-teman dari tenaga non-ASN-nya untuk sekali lagi memastikan mendaftar di tempat atau di formasi yang sudah ditetapkan. Ya, ini demi kebaikan kita bersama. Semoga teman-teman tenaga non-ASN yang database BKN maupun rezekinya yang tenaga non database BKN juga bisa menjadi P3K tahun ini. Amin ya. Bu Nera, masih ada satu pertanyaan dari Andi Wibowo. Kita kasih kesempatan. Nah, ini terakhir Uti kita coba ini ya CAT ya. Terakhir pertanyaan, setelah ini kita uji coba CAT ya. Oh, siap. Satu pertanyaan terakhir ya. Nah, teman-teman yang lain mohon dipersiapkan perangkatnya, laptop, karena setelah pertanyaan terakhir ini kita akan coba simulasi CAT. Gitu ya. Silakan dipersiapkan laptopnya masing-masing, dikoneksikan dengan internetnya. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan dari Mas Andi Wibowo. Kalau boleh di videonya diaktifkan, Mas Andi. Izin, Perempuan. saya aku akunnya Andi Bagus. Wibowo sebelum saya. Mbak siapa ini? Mbak Andi maksudnya? Aca, Oh, Mbak Aca. iya. Silakan Mbak Aca. Izin Mas, kan nama di formasi yang diusulkan BKN itu misalnya kita di Biro Umum. Namun ijazah kita itu D4 Perikanan yang sebenarnya tidak bersinambungan dengan formasi tersebut. Nah, itu apakah lulus administrasi, Mas, kalau kasusnya seperti itu? Baik, satu aja pertanyaannya. Ya, satu itu Satu. saja. Siap. Nah, Bu Nera ini ada pertanyaan nih. Mungkin ini juga mewakili teman-teman yang lain nih, yang malu-malu bertanya terkait dengan kualifikasi pendidikan. Nah, ini Mbak Aca tadi background-nya D4 Perikanan. Nah, ini apakah nanti lulus administrasi nih kalau mendaftar di Biro Umum? Seperti itu, Bu Nera. Jadi teman-teman, sekali lagi kami sampaikan ya, teman-teman semua itu datanya sudah kami identifikasi, termasuk terutama sekali kami identifikasi adalah kualifikasi pendidikan, agar kami bisa menyesuaikan jabatan apa yang nanti teman-teman lamar. Kalau terkait dengan kasus Mbak Aca di Biro Umum, ya punya D4 Perikanan, tapi sebenarnya jabatan-jabatan fungsionalnya itu tidak ini ya tidak relevan gitu dengan yang ada di Biro Umum misalkan seperti itu. Nah, kalaupun tidak bisa kami plot ke dalam jabatan fungsional, akan kami plot ke dalam jabatan pelaksana. Ya, di tahun 2024 ini berdasarkan peraturan Kementerian PAN dan RB untuk P3K, untuk pengadaan P3K itu dapat mengisi jabatan pelaksana yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu hanya dapat mengisi jabatan fungsional.
Nah, kalau yang tidak sesuai, malah bahkan di tahun ini kan kita membuka formasi untuk SD, untuk SMP, agar teman-teman yang masuk ke dalam database BKN dengan kualifikasi pendidikan pada saat masuk ke dalam database BKN SD atau SMP itu juga bisa melamar. Nah, ini kita buka juga. Dan nanti silakan dilihat ya, silakan berkoordinasi dengan masing-masing pengelola SDM-nya, diplot ke jabatan apa. Dan pengelola SDM juga kalau ada di sini ya, kami mohon untuk segera menyampaikan apa yang sudah kita rencanakan kepada teman-teman tenaga kontraknya atau tenaga non ASN-nya, ya biar nanti tidak terjadi kekeliruan dalam memilih formasi. Ya, silakan nanti dilihat ya Mbak ya, jabatan apa yang sudah dipilihkan ketika kualifikasi pendidikannya itu sebenarnya tidak ada bersinggungan dengan unit kerjanya.